cahaya Roh Kudus. Kalau kita balik lagi I di belakang, jadi CRK yang kelihatan itu yaitu ceramah Roh Kudus internasional. Ya, jadi artinya ceramah atau menyampaikan sesuatu itu adalah untuk seluruh umat manusia. Jadi bersifat internasional ya. Itu maksudnya. Jadi ini bukan karangan buatan yang sembarangan ya, tapi masuk di akal ya. Jadi memang harus disampaikan ke orang lain setelah kita tahu ya. Jadi bukan untuk kita sendiri aja, ilmu itu harus kita bagikan ke seluruh umat manusia sedunia ya. Karena seluruh umat manusia sedunia itu adalah saudara-saudari kita ya sebenarnya. Dalam rohani ya, jasmaninya mungkin masing-masing punya saudara sendiri di keluarganya, tetapi kerohanian itu sifatnya sedunia. Jadi kalau Yesus menyebut Bapaknya, menyebut Tuhannya Bapa, Buddha Maitreya menyebut Tuhannya Bunda Suci ya. Jadi itu hanya simbol ya, bukan yang sebenarnya. Hanya untuk memberi pemahaman kepada manusia sifat Tuhan yang Maha Esa itu demikian ya. Begitu. Jadi Yesus menyebut Bapa kami ya. Kalau Buddha Maitreya menyebut Bunda Suci. Nah, jadi ada sifat Bapa, sifat Ibu ya. Tapi lebih tepat sifat Ibu. Ibu sangat mengasihi penyayang kepada anak-anaknya. Ya, sampai menangis-nangis loh ibu itu, Ibunda Maha Suci. Ibunda Maha Suci melihat anak-anaknya tersesat di dunia. Itulah sifat Tuhan yang Maha Esa, begitu belas asih seperti seorang ibu ya. Ini kalau kita menghayati ini, kita ya akan tahu bahwa Ibu Maha Suci itu adalah Maha Pengasih dan Penyayang seperti yang diucapkan oleh Islam ya. Nah, kalau di Islam ini dia tidak sifat bapak atau sifat ibu, tapi dia tidak laki, tidak perempuan ya. Nah, jadi Tuhan memang sebenarnya tidak bentuk bapak atau ibu ya, itu hanya simbol aja ya. Jadi Yesus menyebutnya lebih tepat ya, tapi ya bukan juga kita bilang tepat, semua ya tepat ya, cuma pemahamannya lain-lain. Tapi maksudnya satu ya, satu kebenaran. Jadi menurut Islam Tuhan yang Maha Esa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu sifatnya, tidak bapak, tidak ibu ya. Itu. Tapi semuanya benar ya. Bapak kami, Ibunda Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tiga-tiga itu sama ya. Sama, itu sifat Tuhan yang Maha Esa ya. Itu sebenarnya satu, bukan tiga. Jadi jangan salah paham. Ya, dikira Tuhan itu banyak, Tuhan itu hanya satu, cuma sebutannya bisa lain-lain ya. Nah, ini sudah ya, itu langit ya nih, ya. Nah, ini setelah mengubah hati manusia menjadi baik dan suci, supaya sehingga dunia menjadi adil dan makmur, supaya dunia ini menjadi aman, tentram, sentosa ya, adil dan makmur. Maksudnya gini, tujuan dari ajaran ketuhanan atau tujuan ajaran ketuhanan. Nah ya, kelanjutannya lagi ya, saya teruskan. Yang diharapkan ada dunia ini menjadi aman dan sentosa ya, sehingga dunia menjadi adil dan makmur, atau dunia menciptakan dunia yang damai sentosa ya. Itu tujuan ajaran ketuhanan. Nah, saya baca lagi. Nah,
是本报之为一宗旨，本报无背景、无作用、无组织、无不良思想，与社会毫无抵触，坦坦白白，如水晶石一般，光明大道。孔子云：“有教无类。”有云：“公布异端，是害也己。”Ya, ini saya baca sekaligus semua ya, karena ini hanya memberi tahu ya, tujuan daripada ajaran ketuhanan adalah hanya satu tujuan dari ajaran ketuhanan ya, tidak ada lain. Hanya satu saja tujuannya itu, yaitu yang sudah dibahas di depan tadi. Ya, sudah dibahas tadi depan tadi semuanya, itulah tujuan satu-satunya ajaran ketuhanan. Nah, ajaran ketuhanan ini tidak ada latar belakang atau ada sesuatu apa ya yang direncanakan atau apa, tidak ada ya. Tidak ada kegunaan lainnya ya, tidak ada apa-apa ya. Hanya membimbing manusia supaya mensucikan hatinya ya, hati diri sendiri, hati individu itu dibersihkan. Jadi tidak ada juga organisasi, juga tidak ada pemikiran yang tidak baik ya, juga sama sekali tidak ada bentrok dengan masyarakat ya. Putih bersih seperti air jernih atau seumpama kristal, terang menderang ya, ajaran ketuhanan ya. Nah, di sini Nabi Konghucu ada mengatakan ajaran agama tidak ada perbedaan, tidak membedakan siapa saja bisa menganut agama ya, dari 5 nabi, 5 agama, semua diberi ya. Jadi 5 agama itu untuk seluruh umat manusia ya, tidak dibeda-bedakan. Juga dikatakan oleh Nabi Konghucu, kalau sudah mendapatkan ajaran ketuhanan atau ajaran kebenaran ya dari 5 agama, kemudian salah langkah atau mempelajari ilmu bidah, ilmu hitam atau ilmu lainnya, atau ilmu yang menyalahi agama, yaitu akan mencelakakan dirinya sendiri. Jadi selain 5 agama itu sudah tidak benar ya. Kalau sudah tidak benar berarti bukan dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Kalau bukan dari Tuhan Yang Maha Esa berarti syirik, menduakan Tuhan. Jadi kalau bukan dari Tuhan Yang Maha Esa berarti dari iblis, jin atau jin setan iblis dajjal ya. Itu maksudnya. Kalau menyalahi ajaran agama akan mencelakakan diri sendiri. Ya, cukup sekian saya membahas tema daripada ajaran ketuhanan atau tujuan daripada ketuhanan atau tujuan ajaran ketuhanan ya. Jadi kalau di dalam pembahasan saya pelajar terbelakang ada kelirunya atau ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon diberi bimbingan dan diberi petunjuk. Semoga semua makhluk hidup rukun, damai, dan berbahagia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.